Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Assalamualaikum teman-teman. Halo, bertemu lagi dengan saya Mahiratul Haromaini, anggota dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistematika laporan P3 bab ke-3. Untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Rio Ardian dengan NIM T 2019-1309. Yang kedua ada Devitri Dwi Rahmawati dengan NIM T 2019-1320. Yang ketiga ada Rahmatika Dwi Latifah dengan NIM T 2019-1337. Dan yang keempat ada saya sendiri, Mahiratul Haromaini dengan NIM T 2019-1344. Dan yang terakhir ada Hilda Khofi dengan NIM T 2019-1347. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistematika laporan PTK bab ketiga. Kita akan membahas 7 materi pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai subjek penelitian. Yang kedua ada tempat penelitian. Yang ketiga ada waktu penelitian. Yang keempat ada prosedur penelitian. Yang kelima ada teknik penelitian. Yang keenam ada analisis penelitian. Dan yang terakhir ada indikator keberhasilan dalam ruang lingkup PTK tentunya. Baik teman-teman, langsung saja kita akan menuju kepada materi yang pertama. Check it out. Memasuki materi yang pertama, kita akan membahas mengenai subjek penelitian. Ada beberapa pengertian mengenai subjek penelitian. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa subjek penelitian merupakan orang, tempat, atau benda yang akan diamati, yang berfungsi sebagai sasaran dalam penelitian. Begitupun juga dalam pengertian lain disebutkan bahwa subjek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Adapun pengertian yang lebih sederhana disebutkan oleh Sugiono dalam bukunya Metode Kualitatif. Ia menyebutkan bahwa subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang yang akan kita teliti atau sasaran penelitian itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan dari uraian yang telah disebutkan bahwa subjek penelitian adalah orang yang akan menjadi sasaran dalam suatu penelitian yang akan kita lakukan. Karena ruang lingkup penelitiannya adalah PTK, maka subjek penelitiannya tidak lepas dari guru ataupun siswa. Namun perlu diperhatikan, di dalam PTK subjek penelitian itu ditentukan dari setting yang akan kita lakukan atau tempat penelitian yang akan kita lakukan. Semisal kita melakukan penelitian di kelas kita atau mata pelajaran yang kita ampu sendiri, maka subjek penelitiannya bisa siswa itu sendiri. Namun ketika kita melakukan penelitian di kelas milik orang lain, bukan pelajaran yang kita ampu, maka untuk subjek penelitiannya bisa menjadi guru dan juga siswa. Memasuki materi yang kedua, kita akan membahas mengenai tempat penelitian. Tempat penelitian adalah lokasi yang akan digunakan dalam penelitian. Di dalam penelitian yang lain, tempat penelitian dapat dilakukan di beberapa tempat, seperti lembaga, sekolah, ataupun masyarakat. Berbeda dengan PTK, karena kita membahas penelitian tindakan kelas, maka tempat penelitiannya tidak lepas dari ruang lingkup kelas itu sendiri. Sehingga ketika kita sudah menentukan tempat penelitian, maka kita juga harus sudah tahu subjek penelitian dan juga tujuan penelitiannya. Dari mulai kelas mana yang akan kita teliti, kelas apa, kemudian mata pelajaran apa, dan juga guru pengampunya siapa. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dari materi subjek penelitian dan juga tempat penelitian. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya dan linknya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi.
Terima kasih, mohon maaf sebelumnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di materi yang selanjutnya.